Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Sobat Cicit Cuit, kali ini kita membahas tentang naik dan turunnya keimanan seseorang. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasanya, jangan lupa beri support kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke temanmu bila berkenan. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, artinya, akan dikeluarkan dari neraka, 1. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan, iman, seberat syairah. 2. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat burah. 3. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat zarah. Keterangan hadis. Sebelumnya telah dijelaskan tentang tingkatan amal orang-orang yang beriman, ahlul iman, di mana disebutkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang memiliki kesamaan makna dengan hadis Anas yang disebutkan dalam bab ini, sehingga ada yang berasumsi bahwa hal itu merupakan bentuk pengulangan. Pernyataan ini tidak benar. Karena bertambah dan berkurangnya iman seseorang dapat dilihat dari aspek perbuatan maupun keyakinan. Kedua aspek ini masing-masing dapat dijadikan sebagai judul bab. Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dipaparkan dalam pembahasan tentang aspek perbuatan. Karena hadis tersebut sama sekali tidak mengindikasikan adanya perbedaan tingkat keimanan manusia. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas menjelaskan tentang adanya perbedaan tingkat keimanan manusia tersebut, yaitu antara tingkatan syairah, burah dan zarah. Ibnu Battal berkata, perbedaan tingkat keyakinan manusia disebabkan karena perbedaan tingkat keilmuan dan kebodohan seseorang. Orang yang tingkat keilmuannya lebih rendah, maka tingkat keyakinannya sebesar zarah. Sedangkan orang yang tingkat keilmuannya lebih tinggi, maka tingkat keyakinannya sebesar biji burah atau syair. Meskipun demikian, dasar keyakinan yang terdapat dalam hati setiap orang tidak boleh berkurang, melainkan terus bertambah dengan bertambahnya ilmu. Pada awal pembahasan tentang iman, telah dijelaskan tentang perkataan Imam Nawawi yang mengindikasikan hal tersebut. Adapun maksud dari hadis di atas adalah seperti yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari mengenai hadis Sufyan bin Uyainah, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Amru bin Utsman Ar-Raqi bahwa ia berkata, ada orang yang berkata kepada Ibnu Uyainah bahwa iman hanya terbatas pada ucapan saja. Kemudian Ibnu Uyainah pun menjawab, hal itu sebelum disyariatkan hukum. Pada saat itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya maka darah dan harta mereka dilindungi. Ketika Allah mengetahui keyakinan mereka, maka Dia memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat dan mereka pun mematuhinya. Adapun jika mereka tidak mematuhinya, maka ikrar la ilaha illallah itu tidak berguna. Kemudian Ibnu Uyainah menyebutkan rukun Islam yang lain dan berkata, setelah Allah mengetahui bahwa mereka menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Al-Maidah ayat 3. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak melaksanakan salah satu dari kewajiban tersebut karena malas atau sengaja, maka kita harus memperingatkannya dan ia termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Sedangkan orang yang tidak melaksanakannya karena membangkang, maka ia termasuk orang kafir. Kemudian dalam pembahasan tentang iman, Abu Ubaid menjelaskan bahwa sebagian orang yang membangkang mengatakan bahwa iman tidaklah sama dengan agama, karena agama terdiri dari 3 bagian, yaitu iman, dan 2 bagian lainnya adalah perbuatan. Perbuatan itu sendiri terdiri dari hal-hal yang wajib dan sunnah. Dalam hal ini Abu Ubaid membantah pernyataan tersebut, karena bertentangan dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 13. Hal ini disebabkan karena kata Islam, jika disebutkan secara terpisah maka mengandung pengertian iman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika ada pertanyaan, mengapa dalam bab ini disebutkan lagi 2 ayat yang telah disebutkan dalam awal pembahasan tentang iman?
Maka jawabannya adalah bahwa Imam Bukhari menyebutkan lagi kedua ayat tersebut dengan maksud agar makna kamal, kesempurnaan, dalam ayat ketiga dapat dipahami, karena kedua ayat tersebut mengindikasikan makna ziyadah, penambahan, dan sudah pasti juga menunjukkan makna naksun, pengurangan. Sedangkan kata kamal, kesempurnaan, tidak menunjukkan makna ziyadah, tetapi hanya menunjukkan makna naksun. Akan tetapi karena kamal mengandung makna naksun, maka kata kamal juga mengandung makna ziyadah. Oleh karena itu Imam Bukhari berkata, apabila seseorang melakukan sesuatu secara tidak sempurna, maka berarti imannya telah berkurang. Dari sini beliau menggunakan ucapan qaulullah, Allah berfirman, sebelum menyebutkan ayat ketiga. Sedangkan dalam menyebutkan dua ayat sebelumnya beliau menggunakan ungkapan qaulullah, firman Allah. Hal ini dapat membantah pendapat yang mengatakan bahwa ayat "Kusempurnakan untuk kamu agamamu" tidak dapat dijadikan dalil bagi pernyataan Imam Bukhari yang terdapat dalam judul bab, karena kata ikmal, menyempurnakan, jika maksudnya adalah kemenangan kaum muslimin atas para pembangkang atau kaum musyrikin, maka ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil bagi Imam Bukhari. Jika maksudnya adalah kesempurnaan dalam melaksanakan kewajiban, maka berarti sebelum turunnya ayat ini seseorang masih dalam kekurangan, sehingga para sahabat yang meninggal sebelum turunnya ayat tersebut berarti imannya tidak sempurna. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena iman mereka masih tetap sempurna. Mengenai hal ini, Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi menjelaskan, bahwa kekurangan dalam agama adalah relatif, yaitu ada yang dapat menyebabkan dosa dan ada yang tidak. Yang dapat menyebabkan dosa adalah kekurangan yang dilakukan dengan sengaja seperti orang yang mengetahui kewajiban agama, tetapi ia meninggalkannya secara sengaja. Sedangkan yang tidak menyebabkan dosa adalah kekurangan yang tidak disengaja, seperti orang yang tidak mengetahui kewajiban agama atau belum dikenakan kewajiban. Yang terakhir ini tidak dicela, yaitu orang yang tidak mengetahui kewajiban agama atau belum dikenakan kewajiban, bahkan dipuji karena jika diberitahu maka dia akan menerima dan mengerjakan. Inilah kondisi pada sahabat yang meninggal sebelum turun ayat ini. Kesimpulannya, kekurangan bagi mereka, para sahabat, hanya bersifat formal atau imajinasi relatif. Adapun dari segi makna, mereka memiliki tingkat kesempurnaan. Ini adalah rujukan bagi yang berpendapat bahwa syariat Muhammad lebih sempurna dari syariat Musa dan Isa. Dengan ini maka syariat Musa pada masanya telah sempurna kemudian direvisi pada syariat Isa. Oleh karena itu kesempurnaan adalah perkara yang relatif sebagaimana diterangkan. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa mengucapkan la ilaha illallah merupakan syarat iman. Dapat juga dipahami bahwa kata kaul, perkataan, maksudnya adalah kaul an-nafsi, perkataan jiwa, sehingga maksud kalimat tersebut adalah barang siapa yang mengikrarkan tauhid dan meyakininya. Dengan demikian mengikrarkan tauhid merupakan kewajiban, sehingga kalimat tersebut diulang-ulang dalam hadis ini. Jika ada pertanyaan, mengapa risalah tidak disebutkan dalam hadis ini? Maka jawabannya adalah, karena kalimat tersebut telah mencakup keseluruhan dan dapat mewakili yang lain. Seperti halnya jika seseorang berkata, saya membaca Qul Huwallahu Ahad, maka maksudnya adalah ia membaca surah Al-Ikhlas seluruhnya. Burah, biji gandum. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa berat burah lebih ringan daripada syair karena Rasulullah menyebutkan syair kemudian burah dan terakhir zaroh. Jika ada yang berpendapat bahwa konteks hadis tersebut menggunakan huruf waw, yang tidak menunjukkan urutan, maka jawabannya adalah bahwa dalam riwayat Muslim menggunakan kata summa, kemudian, yang mengindikasikan arti urutan. Zaroh, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang arti kata zaroh. Ada yang berpendapat bahwa zaroh berarti sesuatu yang paling ringan timbangannya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah debu yang terlihat dalam sinar matahari seperti ujung jarum. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa artinya adalah semut kecil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, jika engkau meletakkan kedua tanganmu di atas debu kemudian menepuk-nepukannya, maka yang terjatuh itu dinamakan zarah.
Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa berat 4 zaro sama dengan 1 hardalah, biji sawi. Wallahu a'lam. Pada akhir pembahasan tentang tauhid, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Umaid dari Anas. Nabi bersabda, akan dimasukkan ke surga orang yang dalam hatinya terdapat iman, sebiji sawi, hardalah. Kemudian yang dalam hatinya terdapat yang lebih kecil dari itu. Dan inilah arti dari zaroh. Demikianlah Sobat Cicit Cuit. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Kami mohon pamit. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.